Untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai operasi tangkap tangan KPK yang diduga menjaring Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan sang istri sudah bergabung bersama kami, Aulia Pane dari Gedung KPK Jakarta. Aulia, apakah bisa dipastikan atau dikonfirmasi mengenai OTT Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti yang berlangsung hari ini dan apakah ada informasi dari otoritas KPK? Aulia. Ya Marvin, sampai dengan saat ini kami masih menunggu informasi resmi dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan di Bengkulu. Namun berdasarkan informasi yang kami peroleh dari juru bicara KPK, ini melalui pesan singkat membenarkan bahwa ada 5 orang yang diamankan oleh KPK dalam operasi tangkap tangan ini dan salah satu diantaranya adalah penyelenggara negara. Dan ini diduga ada transaksi yang terjadi antara pihak swasta dengan penyelenggara negara dalam operasi tangkap tangan ini. Dan dari informasi yang kami himpun, Marvin, dari 5 orang yang diduga diamankan oleh KPK dalam operasi tangkap tangan ini, salah satu diantaranya adalah Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan juga istrinya Lili Martiani Madari serta beberapa orang lainnya dari pihak swasta. Dan dalam hal ini KPK juga sudah mengamankan sejumlah uang. Ini uang yang diamankan dalam penggeledahan adalah uang dalam mata uang rupiah di dalam sebuah kardus yang diperoleh KPK. Ini diduga diperoleh dari kediaman ataupun rumah pribadi dari Gubernur Bengkulu ini. Dan memang sampai saat ini juga kami masih menantikan keterangan resmi dari KPK karena menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, rencananya 5 orang yang diamankan oleh pihak KPK ini akan dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik KPK. Memang KPK sendiri ini memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk melakukan pemeriksaan dan juga menentukan apakah nantinya pihak-pihak ini akan ditetapkan sebagai tersangka ataupun tidak oleh pihak KPK. Dan KPK juga sebelumnya informasi yang kami peroleh sudah melakukan penggeledahan. Informasi yang kami peroleh adalah penggeledahan di rumah pribadi milik Ridwan Mukti dan istrinya, yakni di Jalan Sidomulyo, Kota Bengkulu. Tadi pagi penggeledahan dilakukan dan pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi ini mengamankan sejumlah uang, dokumen, dan memang belum diketahui sampai saat ini berapa nilai uang dalam ataupun yang diamankan oleh pihak KPK ini. Dan sebelumnya 5 orang yang diamankan oleh pihak KPK ini juga sudah menjalani pemeriksaan secara intensif ataupun juga pemeriksaan awal di markas Polda Bengkulu. Dan Marvin, sampai saat ini kami masih menunggu ataupun masih menanti rencananya memang 5 orang yang diamankan oleh KPK ini akan dibawa sore hari ini di gedung KPK, dan kami juga masih menunggu konferensi pers yang memang rencananya akan digelar sore nanti oleh pihak KPK. Untuk sementara, Marvin, informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, kami nantikan informasi terbaru dari Anda. Terima kasih Aulia Pane untuk informasi Anda. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kebakaran terjadi di rumah kompleks Dinas Polda Jawa Barat di Jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung, Minggu malam. Diduga api berasal dari bocornya bensin mobil yang berada di garasi milik pejabat Polda Jawa Barat. Sebanyak 7 mobil dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran menghanguskan 1 rumah dinas dan 1 buah mobil. Seorang anggota polisi terpaksa dibawa ke rumah sakit lantaran terluka akibat insiden ini. Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Carlian yang datang langsung ke lokasi kebakaran mengatakan insiden diduga lantaran adanya kebocoran bensin mobil milik pejabat Polda Jawa Barat hingga merembet ke dalam rumah dinas. Petugas lapor sementara masih melakukan penyelidikan atas insiden kebakaran ini. Itu berawal dari ada bensin yang bocor. Dari kebetulan beliau hobi mobil hardtop, namanya hardtop tua. Hardtop tua ada bensin yang bocor, mungkin merembet. Ini penyebabnya apa karena supir merokok atau lain sehingga terjadi kebakaran atau dari mesin. Kita masih kita selidiki, nanti lapor akan memeriksa penyebab utamanya apa ataukah ada ke konslet.
Nah pemirsa, di saat masyarakat butuh waktu tenang untuk ibadah saat bulan puasa, beberapa daerah justru terjadi tawuran. Ya, seperti bentrok warga dengan geng motor di Makassar dan tawuran antar supporter di Karawang, Jawa Barat. Warga Jalan Beruang ini bentrok dengan kawanan geng motor yang berjumlah puluhan orang. Kawanan geng motor menyerang dengan melempari rumah-rumah warga dengan menggunakan batu. Sejumlah warga tidak menerima pemukiman mereka diserang, kemudian melakukan perlawanan dengan menggunakan balok kayu serta benda tumpul lainnya. Mereka pun terlibat saling lempar batu dan saling kejar di jalan raya hingga para kawanan geng motor melarikan diri. Aparat kepolisian dari Polsekta Mamajang, Makassar yang menerima laporan warga langsung mendatangi lokasi dan melakukan penjagaan mengantisipasi terjadinya tawuran susulan. Aksi tawuran antar supporter Persika Karawang dengan supporter Banyumas dalam laga persahabatan dipicu akibat saling ejek saat menyaksikan pertandingan digelar akibat tidak terima klub salah satu supporter diejek oleh supporter lawan. Mereka langsung menyerang supporter lawan. Aksi tawuran pun terus berlanjut hingga di luar lapangan Stadion Singa Perbangsa Karawang. Petugas kepolisian yang sedang berjaga di luar lapangan langsung membubarkan paksa para supporter yang terlibat bentrok. Sejumlah petugas langsung menyusul ke beberapa lokasi titik kumpul para supporter dan menyuruh untuk meninggalkan lokasi Stadion Singa Perbangsa Karawang. Tren kejahatan di bulan Ramadan dan jelang Lebaran di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya mengalami peningkatan dari segi kualitas. Terbukti dengan keberanian pelaku membunuh korbannya menggunakan senjata api. Polisi menangkap 2 pelaku perampokan bersenjata api yang menewaskan Davidson Tantono di SPBU Daan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat. Kedua pelaku ditangkap di 2 lokasi berbeda, yakni di Bogor, Jawa Barat pada Minggu 11 Juni lalu dan seorang lagi di Lampung pada Rabu 14 Juni 2017. Polisi masih merahasiakan identitas pelaku demi kepentingan penyidikan. Kedua pelaku diduga bukan pemeran utama dalam perampokan itu. Pelaku yang kita amankan saat ini ada pelaku yang menggambarkan di pang itu, ya. Yang menggambarkan dan kemudian sama yang menancapkan paku atau menyebar paku. Komplotan perampok yang menembak Davidson Tantono diketahui merencanakan aksinya secara matang. Terbukti ketika salah satu pelaku bertugas menebar paku yang telah dimodifikasi agar ban mobil Davidson bocor. Sayangnya modus yang dilakukan tidak berjalan mulus karena Davidson tidak menghiraukan teguran pelaku dan tetap memberhentikan mobilnya di tempat ramai. Davidson Tantono akhirnya tewas usai ditembak perampok yang merampas tas berisi uang ratusan juta rupiah miliknya pada Jumat 9 Juni lalu. Davidson tewas di lokasi kejadian dengan luka tembak di kepala. Ya, barang buktinya ada proyektil, ya, itu di situ. Kemudian ada SIM, ya, identitas pelaku, identitas korban, ya, ada semua. Sudah kita amankan semua. Ya. Penyidik Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat kembali menangkap 2 tersangka lainnya yang diduga pelaku penembakan dan perampokan Davidson Tantono. Dari tangan keduanya ditemukan uang senilai 14 juta rupiah. Sejauh ini tersangka yang berhasil ditangkap berjumlah 4 orang. Sedangkan hasil rampokan yang berjumlah 300 juta rupiah diduga telah dibagi-bagi di antara tersangka. Jadi semuanya bisa kita lakukan dengan cepat dan saat ini pun kita sudah menangkap 2 lagi. Sudah 4 yang kita tangkap. Keberhasilan Polda Metro Jaya membekuk para pelaku perampokan terhadap Davidson Tantono berkat informasi masyarakat. Adapun senjata yang digunakan pelaku diduga rakitan. Kami mengimbau bagi masyarakat apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan, baik pelaku ataupun gerak-gerik, itu kami diberitahu segera. Kita akan bisa mengantisipasi itu. 3 hari pasca tewas Davidson Tantono di SPBU Daan Mogot, aksi perampokan bersenjata api kembali terjadi. Kali ini menewaskan mahasiswi kedokteran gigi Italia Chandra Kirana Putri.
Kejadian berawal ketika perempuan berusia 22 tahun itu berusaha mempertahankan motornya yang hendak dicuri dari rumahnya di Karawaci, Tangerang, Banten. Pelaku yang merupakan anggota dari kelompok kejahatan spesifik itu tega menghabisi korbannya dengan tembakan tepat di dada. Kejahatan yang spesifik ini punya kelompok, ya, tapi saya tidak buka di sini. Jadi kita sudah fokuskan beberapa kelompok yang kita tentu akan lakukan pengejaran. Beberapa pelaku sudah kita bisa identifikasi, namun mereka berpindah tempat dan tidak memakai alat komunikasi. Ya. Polisi terus mendalami CCTV dan keterangan saksi untuk mengungkap pelaku penembakan Italia Chandra Kirana Putri. Dari situ, ciri-ciri pelaku akhirnya diketahui. Alhamdulillah dari foto-foto, kemudian video yang beredar di medsos, termasuk CCTV yang didapatkan memang untuk wajah pelaku memang sudah teridentifikasi, dan dari kelompok mana mereka juga sudah teridentifikasi. Begitu sketsa wajah pelaku diketahui, aparat Polres Tangerang Kota segera menyebarkan sketsa tersebut kepada pengguna jalan. Harapannya, masyarakat bersedia memberitahu polisi jika menemukan orang yang dimaksud. Saya minta kepada seluruh warga masyarakat yang mengetahui identitas ataupun pernah berpapasan ataupun pernah melihat, segera hubungi di hotline kami yang sudah tertera yang di daftar DPO tersebut. Sementara itu, pihak keluarga Italia Chandra Kirana Putri berharap para pelaku segera ditangkap dengan disebarnya sketsa wajah tersebut. Mudah-mudahan dengan tersebarnya foto-foto yang sudah disuspek sebagai pelaku dengan banyak orang akan menyaksikannya, mudah-mudahan lebih cepat tertangkap. Polisi meyakini keberadaan senjata api rakitan yang digunakan di sejumlah tindak pidana kebanyakan merupakan hasil rakitan. Diduga senjata itu berasal dari sisa home industry yang sempat marak di wilayah Lampung dan Sumatera Selatan. Kita tahu di daerah Lampung itu dan di daerah Sumatera Selatan itu pernah didapatkan banyak senjata-senjata rakitan yang dilakukan secara home industry. Bisa saja ini sisa-sisa yang masih tersebar di masyarakat, ya. Mengantisipasi peredaran senjata api baik yang legal maupun ilegal, polisi meminta warga melapor jika mengetahui ada yang membawa senjata api. Hal itu sekaligus menekan peredaran senjata api yang belakangan ini kerap digunakan untuk aksi kejahatan. Kalau kita bicara senjata ilegal, maka ada dua juga. Yang pertama adalah senjata rakitan. Senjata rakitan ini masyarakat membuat semacam senjata mirip-mirip senjata pabrikan, tetapi ini buatan sendiri. Nah, ini bisa dibuat dari berbagai bahan yang ada. Kemudian yang kedua adalah senjata pabrikan yang selundupan. Komisi 1 DPR menyayangkan terjadinya penembakan berujung maut yang terjadi belakangan ini. DPR menginginkan perubahan terhadap aturan kepemilikan senjata api. Ada pengaturan yang lebih tegas terhadap peredaran senjata api. Kalau bisa malah betul-betul dihapuskan atau betul-betul hanya terbatas. Kejahatan menggunakan senjata api yang terjadi di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya mengalami peningkatan. Mengantisipasi hal itu, Polda Metro Jaya menggelar razia kepemilikan senjata api dan hasilnya disita 9 pucuk senjata api. Kemarin sudah melaksanakan kegiatan operasi berkaitan dengan kepemilikan senpi-senpi ini. Ya, dari seminggu sudah kita lakukan, sekitar 9 lah yang sudah kita temukan ya untuk operasi itu, dan kemudian nanti ini masih berlangsung operasi itu. Sejauh ini polisi telah mengantongi ciri-ciri pelaku penembakan Italia Chandra dan tengah melacak keberadaannya. Agar kejadian serupa tidak terulang, polisi meningkatkan intensitas patroli dan operasi di beberapa wilayah. Sementara terkait perampokan di SPBU Cengkareng, Jakarta Barat, Polda Metro Jaya memastikan pelaku adalah residivis yang tercatat telah 10 kali melakukan aksi perampokan serupa. 2 kasus tersebut seakan membuktikan tren kejahatan jelang Lebaran memang kerap terjadi. Tren tersebut mengalami peningkatan dari segi kualitas, terbukti dari keberanian pelaku membunuh korbannya menggunakan senjata api. Untuk itu, masyarakat diminta tetap waspada dan segera melapor jika menemukan hal-hal yang mencurigakan. Tim Liputan Berita 1. Menjelang arus mudik Lebaran, sejumlah langkah perbaikan terus dilakukan, termasuk melakukan pembenahan jalur alternatif. Informasinya usai jeda.